Halo guys, video ini disponsori oleh Atoken Wallet. Buat teman-teman yang tidak tahu Atoken Wallet adalah sebuah dompet digital untuk cryptocurrency. Keunggulannya adalah di sini kita bisa menyimpan berbagai macam koin. Ada 19 blockchain yang kompatibel untuk dompet ini. Termasuk salah satunya adalah Ethereum, EOS, dan Tron. Dan di jaringan ini ada ratusan koin, bahkan ribuan. Kemudian juga dia ada decentralized finance atau DeFi. Kita bisa menyimpan dana seperti deposito koin kita dan mendapatkan revenue dari sana, atau kita juga bisa menjaminkan aset kripto kita untuk meminjam dana dalam bentuk stablecoin seperti DAI. Kemudian ada DApps juga, Decentralized Application. Di sini kita bisa langsung menukarkan koin tanpa perlu melewati exchanger di Changelly dan Swift ini, serta ada DEX, Decentralized Exchange, di mana koin selalu ada di tangan kita, tidak perlu memberikan atau mentransfer koin kita ke exchanger terlebih dahulu. Ada juga aplikasi blockchain untuk gaming dan informasi mengenai cryptocurrency seperti CoinMarketCap dan Blockchain. Untuk mendownload bisa klik link di bawah, atau kalau nggak mau pakai link nggak apa-apa, bisa cek di Google App Store atau di iOS juga ada, Atoken Wallet namanya. Terus perusahaannya ini, logonya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, Ethereum naik sangat banyak guys. Kita lihat aja dari tanggal 20 Juli, harganya itu 238,5 USD. Hari ini ketika video ini dibuat, harganya 385 USD. Hampir 150 dolar kenaikannya, sekitar 60%-an. Dengan waktu kurang dari 2 minggu, dari Juli tanggal 20 hingga tanggal 3 Agustus. Apa sih yang menyebabkan Ethereum bisa naik secara signifikan ini? Saya akan jelaskan secara singkat Ethereum itu apa untuk orang awam, supaya mudah memahaminya terlebih dahulu. Di dunia cryptocurrency itu ada koin, ada token. Jika dia memiliki blockchain sendiri, itu namanya koin. Sedangkan jika dia numpang di blockchainnya koin lain, maka sebutannya adalah token. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa koin Ethereum itu ibarat truknya. Sedangkan jika kita ingin membuat token, kita bisa menggunakan blockchain atau sistem dari Ethereum ini untuk membuat token sendiri tanpa perlu membuat blockchain-nya sendiri. Semua token yang numpang di jaringannya Ethereum untuk bertransaksi harus membayar fee dalam bentuk Ethereum. Oleh sebab itu, semakin banyak token di atas jaringan koin Ethereum, maka kebutuhan atas koin Ethereum semakin besar. Bulan Juli tahun 2020 ini dimulai testnet untuk Ethereum versi 2.0, yang salah satu fiturnya adalah proof of work-nya berubah menjadi proof of stake. Yang dulunya mining, sekarang nggak perlu di mining, tapi di staking. Pada Ethereum 2.0 fase 0 ini, validator atau node minimal harus ada 16.384 orang. Dan setiap orangnya minimal harus memiliki 32 Ethereum untuk menjadi seorang validator. Jadi total ETH minimal yang harus di stake atau didepositkan itu 524.288 ETH yang akan keluar dari trading market. Hal ini akan menyebabkan supply berkurang sehingga meningkatkan harga Ethereum. Bagi orang yang ingin staking dengan nominal kurang dari 32 Ethereum, bisa numpang di validator. Jadi misalnya mau staking 1 Ethereum atau 2, dan staker retail membutuhkan waktu minimal 18 jam untuk mengakses kembali dana Ethereum mereka dari validator. Berikut ini adalah tabel perhitungan pendapatan tahunan dari staking Ethereum berdasarkan jumlah koin Ethereum yang di staking. Dapat kita lihat bahwa semakin banyak orang yang staking, maka annual return-nya semakin kecil, dan semakin sedikit Ethereum yang di staking, maka annual return per tahunnya semakin besar, hingga 18,10% itu. Dan ini belum termasuk biaya jaringan Ethereum sendiri. Jadi setiap blok kan ada fee transaksi, dan itu yang mendapatkan adalah para validator tersebut. Fase selanjutnya adalah fase sharding, di mana blok dibagi menjadi blok-blok yang lebih kecil
di mana validator hanya perlu memproses bagiannya sendiri, bukan keseluruhan transaksi di jaringan Ethereum. Shard chain ini terkonek dengan Ethereum chain. Dengan menggunakan konsep sharding ini, transaksi di Ethereum chain bisa mencapai 100.000 transaksi per detik, yang saat ini hanya 10-30 transaksi per detiknya. Fase kedua adalah state execution, di mana shard chain berubah dari sekedar penyimpanan data yang sederhana menjadi rantai data yang terstruktur, di mana setiap shard mengatur mesin virtual mereka sendiri. Dan juga peningkatan harga Ethereum dikarenakan ada decentralized finance atau DeFi. Nah, kita bisa cek di web ini, defipulse.com. Di sini kita bisa melihat secara live berapa banyak Ethereum yang sedang menjadi jaminan bagi pinjaman orang-orang. Nah, kalau dalam US dollar kita bisa melihat 4,24 miliar US dollar. Tapi dalam Ethereum kita juga bisa cek ada 4,3 juta Ethereum yang sedang dideposit di sini sebagai jaminan untuk dana pinjaman dalam bentuk stablecoin. Baik itu Maker ini DAI atau SAI untuk stablecoinnya. Ada Compound juga. Dan kita lihat trennya, semakin banyak orang menggadaikan Ethereum mereka untuk mendapatkan stablecoin, kemungkinan untuk dibelikan lagi ke Ethereum. Lalu di staking lagi karena mereka melihat tren harga Ethereum sendiri naik gitu cepat. Ini sebagai salah satu sarana untuk melipat gandakan modal, tetapi juga sangat beresiko. Jika seandainya harga mendadak turun, maka deposit Ethereum kita akan dilikuidasi jika tidak mampu mengcover dana yang kita pinjam. Jadi hati-hati dalam menggunakan decentralized finance ini ya guys. Di sini kita juga bisa memberi pinjaman dalam bentuk SAI atau DAI atau stablecoin untuk mendapatkan return. Jadi kayak bank lah, tapi decentralized. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe guys. Salam sukses kaya raya.